Mungkin ayam hutan tidur di semak-semak sini, kaget, kemudian dia terbang ke jalan ini. Ternyata setelah terkena sinar atau lampu motornya, itu jelas banget. Ternyata barang itu ada rambutnya, kemudian kepalanya merah. Jelas banget kalau itu kepala orang, menggelinding sampai akhirnya hilang di situ. Di sini tempat atau rumahnya opo iku Banaspati ya. Ini terkenal banget, hanya satu titik di sini. Ini adalah titik Banaspati. Kemudian kita maju lagi ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Z. Ini adalah jalan menuju ke Kendal, jalan tembus dari Soco ke Kendal. Baru saja melewati dusun Syarat. Jadi hari ini saya mau ke rumah ibu saya, ibu kandung saya, yang berada di Kendal, tepatnya Desa Patalan. Lewati jalannya kayak gini loh teman-teman. Tuh ada kubangan, dalam banget. Bayangin aja, ini bulan-bulan kemarin saya itu tiap malam lewat jalanan ini loh sendirian. Kadang jam 9 malam, jam 8 malam ya. Jadi ini yang sebelah, ini adalah sawah. Di sini hutan. Di video ini saya mau menginformasikan sedikit. Ya mungkin informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Dan semoga saja memang bermanfaat ya. Ini khususnya untuk para pendaki yang mau datang ke Gunung Lawu. Ini perhatian, ada himbauan dari pihak petugas pengelola Gunung Lawu. Untuk saat ini, hari-hari ini, minggu-minggu ini ya, mungkin sudah seminggu terakhir ini, Gunung Lawu sedang darurat. Ada himbauan untuk para pendaki yang mau melakukan pendakian ke Gunung Lawu ini, tidak diizinkan datang sendirian. Apa alasannya? Oke, nanti saya jelaskan. Sekali lagi yang jelas himbauannya adalah untuk para pendaki yang mau datang atau melakukan pendakian ke Gunung Lawu ini tidak boleh datang sendirian. Tidak boleh melakukan pendakian sendirian. Diwajibkan membawa teman. Dikarenakan Gunung Lawu saat ini cuacanya kurang bersahabat, sering badai dan hujan. Karena itu, untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, para petugas ini menghimbau kepada kita, para pendaki yang mau datang ke Gunung Lawu, agar tidak datang sendirian. Ini maksudnya begini ya teman-teman. Seandainya kita datang sendiri ke Gunung Lawu, kemudian di atas sana terjadi sesuatu, ini kan kita tidak punya teman. Jadi seperti kejadian-kejadian yang sudah terjadi sebelumnya, boleh dibilang ya, kita sih memang harapannya yang baik-baik ya. Semoga tidak terjadi halangan suatu apapun. Hanya saja jikapun memang terjadi sesuatu, kalau kita membawa teman ini kan ada yang melaporkan ke petugas atau setidaknya ada yang mengingatkan itu. Sehingga apapun itu yang tidak kita harapkan, jika pada saat itu terjadi, semuanya masih dapat dikendalikan. Sekali lagi buat teman-teman, khususnya para pendaki yang mau datang ke Gunung Lawu, dimohon saat ingin melakukan pendakian ini membawa teman, minimal satu teman. Ini himbauan langsung dari petugas Gunung Lawu. Saya sampaikan lewat video ini, semoga teman-teman mau membagikan informasi ini kepada teman-teman yang lain yang sekiranya ada rencana mau ke Gunung Lawu. Seperti yang kita lihat ya teman-teman, nih, untuk awan yang terletak di atas Gunung Lawu, mungkin yang bagian sini, bagian timur sini, ini masih aman. Tapi tepat di atasnya Gunung Lawu agak atas, ini kan jelas ada putaran angin yang cukup kencang itu memutar. Seperti topi biasanya, awan lentikular ya teman-teman. Nah, mungkin 4 hari yang lalu saya sempat bikin video di situ dimana kelihatan banget angin besar di atas Gunung Lawu, sedang terjadi awan lentikular.
Hari itu adalah pertama terjadinya awan lentikular di Gunung Lawu, sedang badai ya. Hingga hari ini, setiap hari ini terjadi badai terus. Karena itu para petugas Gunung Lawu ini menghimbau kepada semua para pendaki sejagat raya se-Indonesia yang ingin datang ke Gunung Lawu ini dimohon untuk membawa rekan, minimal 1 teman. Itu adalah informasi yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Kemudian kita maju sedikit, saya akan menunjukkan sesuatu. Nih, dari titik saya berdiri itu kan ada turunan sekitar 50 meter di depan itu. Di situ beberapa hari yang lalu ini ada hantu kepala. Lucu toh. Jadi ceritanya ini adalah tetangga rumah saya. Dia itu malam-malam habis isak sekitar jam 8 lewat sini. Pada saat lewat sini, enek Pak Jadi. Arti Pak? Baik. Ya wis, oke. Pada saat lewat sini, ini dia kan rumahnya sana. Waktu itu habis isak dia baru saja main ke dusun Sarat. Pada saat pulang melewati di sini, tepatnya di ini. Waktu itu pernah ditunjukkan ke saya. Jadi di dekat pohon jati yang ini, depan ini, tiba-tiba ada sesuatu yang loncat dari itu semak-semak itu ke depan motornya sini. Saat itu dia pikir ayam hutan. Mungkin ayam hutan tidur di semak-semak sini, kaget, kemudian dia terbang ke jalan ini. Ternyata setelah terkena sinar atau lampu motornya, itu jelas banget. Ternyata barang itu ada rambutnya, kemudian kepalanya merah. Jelas banget kalau itu kepala orang, menggelinding sampai akhirnya hilang di situ. Parah banget toh. Sejak kejadian itu, begitu saya lewat sini setiap malam, saya juga agak ketar-ketir sih. Takutnya nanti dia nongol. Nah, dan nongolnya pada saat saya megang kamera loh, kan kerekam, nggak enak toh saya. Takutnya nanti, wah Kang sih ngejar-ngejar hanya buat konten loh, nggak enak juga toh. Saya juga menghargai perasaan si hantunya. Kalau masalah takut, insya Allah enggak. Hanya saja yaitu saya bukan niat untuk mencari-cari hantu, tapi kalau sengaja tertangkap nanti saya yang disalahkan. Nih, pas di semak-semak sini nih. Pas itu namanya Pak Jono sih. Jadi motornya itu pakai motor Supra yang butut, jadi lampunya kan agak merah tuh. Agak nggak terang banget, ada yang menggelinding di sini. Awalnya dikirain ayam. Begitu diperhatikan ternyata itu adalah kepala yang menggelinding, matanya itu merah, matanya juga 2. Nek cewek lur, malah delik di syuting. Kemudian dari titik sini kita maju lagi ya. Pokoknya tak kasih tahu semuanya. Mungkin teman-teman dulur-dulur Ngawi yang sering lewat ini jalan tembus dari Soco menuju ke Patalan. Patalan itu adalah kelurahan paling utara yang masuk kecamatan Kendal. Seret. Nah, dari dulu di sini terkenal banget tempatnya angker, teman-teman. Tepat di sini, ini dulu ada pohon duri yang cukup besar. Di sini tempat atau rumahnya opo iku Banaspati ya. Ini terkenal banget, hanya satu titik di sini. Alhamdulillah pemilik sawahnya ini orangnya emang pintar, jadi berhasil menghabiskan pohon itu, ditebang sampai akhirnya dibuat tanah dan ditanemin jagung ini. Ini adalah titik Banaspati. Kemudian kita maju lagi ke sana. Tak tunjukin kabeh pokoknya. Nanti biar temen-temen yang sering lewat sini jadi takut pas lewat malam. Oke. Udah di sini aja. Teman-teman bisa lihat ya, di depan kita ini ada satu pohon kecil yang lurus. Tuh, tahu kan?
Ini adalah pohon kepuh. Orang Jawa, orang Bali semuanya menganggap pohon kepuh ini memang rumahnya makhluk gaib. Di sini juga ada. Sosoknya seperti apa? Coba aja lewat ke sini malam-malam, nanti juga tahu sendiri ya teman-teman. Oke. Dan untuk informasi yang terakhir di sini saya mau menyampaikan kepada teman-teman. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang kemarin sudah mendoakan atas persalinan istri saya. Jadi pada malam Senin, jadi minggu malam sekitar jam 12 malam, istri saya itu sudah merasakan kontraksi. Sampai akhirnya ditahan sampai pagi, dan sekitar jam setengah 7 pagi, setengah 7 pagi hari Senin tanggal 14 Februari itu, tepat tanggal 13 di bulan Hijriah, itu anak saya lahir ke dunia ini. Alhamdulillah dengan selamat, dengan lancar. Jadi tidak butuh waktu yang lama. Jam 12 malam ini mulai kontraksi, ditahan-tahan. Saya menemani istri saya, begitu sakitnya minta ampun ya Allah. Saya sampai berpikir begini, ternyata perjuangan seorang istri itu benar-benar dahsyat banget. Ini memang anak pertama saya, jadi baru kali ini saya menemani seorang perempuan itu pada saat ingin melahirkan. Saya benar-benar merasakan hampir semua tubuh saya ini menjadi korban, jadi dicakar-cakar buat pegangan ya Allah. Dan itu ditahan dari jam 12 malam sampai pagi. Baru sekitar jam 5 ya, setelah saya sholat subuh itu kita berangkat ke Puskesmas Kerten. Puskesmas Kerten itu letaknya dekat dengan kuburan gantung yang pernah saya angkat cerita mistisnya, cerita horornya. Kita berangkat ke sana jam setengah 6. Perjalanan kurang lebih ya sekitar 20-an menit lah. Jadi sekitar jam 6 kurang 10 sampai di puskesmas, dan jam setengah 7. Jadi kurang lebih hanya sekitar setengah jam di sana anak saya sudah lahir, alhamdulillah. Dan untuk jenis kelaminnya anak saya, anak yang pertama ini perempuan, princess. Lahirnya di tanggal 14 Februari, kemudian untuk bulan hijriahnya ini di tanggal 13. Mantep banget toh. Jadi kita dapat dua momen. Pertama, ini momen umum secara nasionalnya ini 14 Februari, katanya ini hari Valentine, meskipun saya tidak kenal itu. Kemudian yang terpenting adalah di bulan hijriahnya itu tanggal 13 awal disunahkan kita melakukan puasa selama 3 hari. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang saat itu sudah mendoakan ya, sehingga lahirnya anak saya ini berjalan dengan lancar. Hanya butuh 30 menit sudah lahir ke dunia ini. Saya rasa itu saja ya teman-teman informasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan lanjut perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.